Selamat bertemu kembali, saudaraku yang terkasih. Di pagi hari ini, kembali kita bersekutu dalam ibadah pagi dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 307 ayat yang pertama. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami punya sukacita di pagi ini karena Engkau di pihak kami. Engkaulah Allah Maha Pengasih, penolong yang selalu setia menyertai kehidupan kami. Sehingga kami selalu memiliki sukacita dan keberanian dalam menjalani akan hidup yang Tuhan berikan. Kini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguasai kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang hendak kita hidupi, lakukan di dalam aktivitas dan kehidupan sepanjang hari ini. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dalam bahasa Batak Toba, partalup jala parasirohado jahuba, lebat do ibana tarimas, jala perdinggan basa bulun. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir kalau dunia ini tanpa kesulitan, tanpa masalah, itu ibaratnya sayur tanpa bumbu. Bagaimana rasanya? Demikianlah kehidupan kita di dunia ini jika tanpa kesulitan. Hidup tidak memiliki arti yang sangat kita rasakan. Hidup tidak memiliki makna karena memang hidup kita harus punya ritme, punya variasi akan yang kita lalui, baik kesulitan, bukan hanya sukacita atau hal-hal yang menggembirakan. Dan tentunya tidak ada di antara kita seorang pun memang yang menginginkan, menghendaki kesulitan menerpa hidupnya. Tidak ada seorang pun yang mau seperti itu. Dan kita juga mengakui bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, yang sedang kita tempati ini, bahwa pada hakikatnya, kenyataannya adalah dunia yang selalu memiliki masalah dan kesulitan. Bagaimana kita menyikapi, menghadapi setiap permasalahan atau kesulitan hidup yang terjadi? Perlu kita merenungkan pada saat ini. Tentu bila saudara masih hidup, dan seharusnya kita harus berpikir
bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memenangkan dan untuk mengalahkan setiap pergumulan, bahwa kita pada akhirnya menjadi pemenang dalam pertandingan kehidupan. Dan bagaimana kita merasakan ketika kita memenangkan pertandingan itu. Ingatlah saudaraku yang terkasih, bahwa pertandingan kehidupan kita belum selesai sampai saudara dan saya benar-benar menutup mata. Atau dengan perkataan singkat boleh saya katakan, jika kita tidak mau menghadapi masalah, itu artinya kita tidak perlu lagi hidup. Karena hidup pasti menghadapi masalah. Beberapa orang ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, ada yang menggambarkan kesulitan itu seperti sebuah batu yang akan disusunnya ke atas dan terus-menerus. Dan ia sendiri akan melangkah menaiki tahapan-tahapan batu yang disusun hingga puncak dari batu yang dia susun. Dan sementara sebagian besar orang juga menganggap atau memandang kesulitan itu seperti batu-batu yang berserakan, dan kemudian merasa bahwa batu-batu itu adalah penghalang atau penghambat bagi dia untuk mencapai harapan atau cita-cita di dalam hidupnya, dan pada akhirnya mengubur harapan mereka. Dari dua sisi pandang manusia akan kesulitan ini, tentunya saat ini kita boleh berpikir bahwa sudah seharusnya setiap kita menghadapi kesulitan, rintangan, atau halangan, hambatan yang ada dalam kehidupan kita, bukan untuk diratapi, bukan untuk ditangisi, akan tetapi harus dihadapi, diselesaikan, dan bahkan menjadikan batu pijakan atau batu loncatan untuk membawa kita naik lebih tinggi ke puncak kehidupan kita. Jangan pernah berpikir, saudaraku yang terkasih, bahwa di dunia ini tanpa masalah, karena hanya akan membawa kita ke dalam dunia khayalan yang menipu kita. Karena itu ada dua cara bagaimana kita menghadapi kesulitan. Yang pertama, kita mengubah kesulitan-kesulitan itu, atau kita mengubah diri sendiri dalam mengatasi atau menghadapi masalah itu. Dari dua cara atau sikap yang saya sampaikan, tentu kita harus memilih. Jika kita memilih yang pertama, kita mengubah kesulitan itu, tentu kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tapi pilihan yang kedua yang seharusnya mengubah diri kita, mengubah cara kita untuk mengatasi kesulitan itu. Maka ketika kita menerima kenyataan bahwa adanya masalah, maka itu akan membuat kita semakin kuat, dan bahkan kita berani untuk bangkit, berdiri, menghadapi seluruh persoalan itu. Dan inilah yang akan membedakan kita, yang sangat jauh perbedaannya antara seorang pecundang dan seorang pemenang.
Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, di pihak manakah kita? Pecundangkah atau pemenang? Tentunya kita memilih menjadi pemenang. Karena orang-orang yang memenangkan setiap pertarungan hidupnya, dialah orang yang benar-benar hidup di dalam iman dan kepercayaannya. Itulah yang hendak disampaikan lewat firman Tuhan hari ini kepada kita. Bagaimana Daud sebagai pemazmur, dia menjadi pemenang atas setiap pergumulan kehidupan, atas setiap persoalan yang dihadapi. Apakah itu kesulitan pribadinya, baik dalam setiap pekerjaan atau pelayanannya? Tetapi pertanyaan kita, Daud boleh menjadi saksi melalui firman ini. Dia menyaksikan siapakah Tuhan itu dalam hidupnya. Siapakah Tuhan itu dalam setiap persoalannya. Maka dia telah mengatakan Tuhan itu pengasih. Tuhan itu penyayang. Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Sudah tentu Daud tidak akan mampu menyatakan kesaksian ini jika dia sendiri tidak hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itulah yang menjadikan Daud kuat dan akhirnya memenangkan setiap persoalannya. Menjadi menang karena dia setia dan benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Sehingga ia dapat bersaksi, ia dapat menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang memberi dia kehidupan. Tuhanlah yang telah mengasihinya, menyayanginya, dan memberi dia kasih setia yang sangat besar. Saudaraku yang terkasih, tentu dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita semua sebagaimana juga Daud sebagai pemazmur dalam kesaksiannya, dia menyampaikan sifat-sifat Allah yang hakiki, yang tidak pernah berubah dalam situasi apapun. Apakah dia lagi dalam sukacita atau dalam duka cita. Tentu ini juga menjadi harapan kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia terhadap saudara sesama kita dalam situasi, dalam keadaan apapun. Untuk itu mari kita membangun hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam persekutuan hidup kita, baik di dalam doa, baik di dalam perbuatan atau pekerjaan kita, agar nyata sifat dan karakter Allah itu ada di dalam hidup kita. Kita juga mau seperti Allah di dalam hidup kita menjadi seorang yang penuh kasih, mengasihi sesama kita, menyayangi sesama kita, juga memiliki kesabaran yang benar-benar seperti kesabaran Tuhan. Dia panjang sabar. Kesalahan apapun yang kita perbuat, Tuhan selalu menantikan kita kembali datang kepadanya. Tentu ini juga harus kita lakukan terhadap sesama kita. Dan tentu yang keempat tadi, kasih setianya yang besar. Hanya dengan kesetiaanlah saudara yang terkasih, kita akan merasakan kehidupan yang penuh sukacita. Dan akhirnya kita mampu menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang pernah dikatakan oleh Blaise Pascal, dia katakan seperti ini. Semua masalah datang karena satu hal. Karena tidak mengerti
bagaimana duduk diam di kamar. Apa yang mau dikatakan di sini? Saat kita berdiam diri, berdoa, merendahkan hati, menundukkan kepala, dan berserah kepada Allah, kepada Dia yang punya kuasa, di sanalah kita akan beroleh kekuatan dan sukacita. Inilah yang menjadi keinginan kita. Maka Daud sangat menyadari bahwa seluruh perjalanan kehidupannya, liku-liku hidup yang dijalaninya, apakah itu keberhasilan, apakah itu kegagalan, apakah itu sukacita, apakah itu duka cita, keterpurukan, bahkan kemegahan yang dia peroleh, tidak pernah menjadikan dia jauh dan menghindari Tuhan, tapi sebaliknya adalah bagi dia untuk melihat kasih setia Tuhan yang setia menolong dan selalu memberikan yang terbaik baginya. Hari ini saudaraku yang terkasih, kita juga merasakan kasih Tuhan, karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, kemurahannya yang tiada batas, tidak pernah berkesudahan, dan Dia selalu menyediakan apapun yang kita perlukan. Kasih-Nya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Seperti ungkapan lagu, kasih-Nya seperti sungai. Itulah yang kita rasakan dan kita nikmati dalam hidup ini. Keadaan buruk, situasi sulit, sebagaimana yang sedang kita hadapi saat ini di masa pandemi COVID-19, tidak akan pernah mengubah kasih setia Tuhan di dalam menyertai kita, di dalam memberkati dan melindungi kita. Maka kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka hari ini kasih Tuhan yang nyata, yang telah kita peroleh, yang telah kita terima, menolong kita menepis segala kegelisahan hidup, menghalau segala rasa takut, bahkan ketidakpastian saat kita sedang bergumul saat ini. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan setia dalam setiap perkara, menolong dan memberi kita akan keperluan dan kebutuhan kita, baik hari-hari dan selanjutnya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari hidupilah kasih Tuhan dan tebarkanlah itu, bagikan kepada yang lain, karena itulah kehendaknya, agar setiap orang bersaksi bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih, besar kasih setianya. Tuhan meneguhkan dan mengokohkan iman percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah telah memberi kami suatu kepastian dan selalu mengingatkan kami akan kasih setia-Mu, panjang sabar, dan selalu memberikan apa yang kami perlukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah firman ini bisa dan selalu mewarnai kehidupan kami, agar ritme hidup kami hari ini juga adalah bagian dari sukacita kami menjalani hari-hari kami untuk mengikuti rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyebarkan kasih setia-Mu bagi siapapun di sekitar kami, di tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah masyarakat, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Selamat menjalani hidup hari ini. Aktivitas pekerjaan kita, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan dan rasakan kasih setia-Nya. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan. Horas.